Halo guys, balik lagi sama gue Dika. Kali ini gue bakal ceritain Cold Zone. Bercerita tentang sebuah bencana mengerikan akibat pemanasan global yang sangat parah. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja gas yuk. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri bersama putra kesayangan mereka pergi ke Alaska untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus berlibur. Kebetulan Roger bekerja sebagai pemerhati lingkungan dan istrinya adalah seorang dokter. Sesampainya di Alaska, mereka disambut oleh Claire yang merupakan warga lokal dan sudah mengenal keluarga Roger. No, they're in New Mexico at a house in Miami. Is it? Wait. Keesokan harinya, Roger berjalan sendirian menembus hutan Pemberton dan melaporkan jika sudah 3 jam dia sama sekali belum melihat jenis burung apapun. Padahal seharusnya bulan ini adalah bulan-bulan para burung bermigrasi. Di sekitar hutan tidak jauh dari tempat dia berdiri, Roger tanpa sengaja menemukan seekor burung yang mati. Dia lantas membawa bangkai burung tersebut sebagai bahan penelitian dan bergegas melanjutkan penelitiannya. Tidak berselang lama, Roger tiba di sebuah rumah yang diselimuti oleh salju yang tebal. Rumah itu adalah rumah Dr. Tim, yang juga anggota komunitas persatuan iklim darurat. Mereka pun akhirnya asik berbincang tentang perubahan iklim yang sangat ekstrim akibat ulah manusia yang mengakibatkan pemanasan global. Tidak lupa Roger juga menunjukkan bangkai burung yang dia bawa, yang mana burung tersebut membeku seperti es batu. Keesokan harinya Dr. Tim bersama Roger pergi ke sebuah pusat penelitian cuaca. Tapi sesampainya di sana, dua pria ini sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Karena penasaran, mereka mencoba untuk masuk ke dalam. Namun anehnya saat pintu dibuka, Dr. Tim mendapati ruangan juga sangat gelap. Karena penasaran, Roger bersama Dr. Tim masuk ke dalam. Dan rupanya mereka menemukan petugas telah tewas karena membeku. Singkat cerita, Dr. Tim dan Roger lalu mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi dengan petugas-petugas itu. Roger yang berhasil menyalakan generator akhirnya membuat lampu-lampu di dalam ruangan menyala termasuk perangkat komputer. Tiba-tiba suara alarm berbunyi. Data di komputer menunjukkan jika terdapat penurunan suhu yang sangat drastis. Sadar jika kemungkinan mereka dalam bahaya, Dr. Tim bergegas menghubungi Roger dan memintanya untuk segera masuk ke dalam. Tapi sayangnya Roger tidak mendengar panggilan itu. Malahan Roger tanpa sengaja kembali menemukan satu jenazah petugas yang mati karena membeku. Dan angin beku yang tiba-tiba datang dan berhembus rupanya menjadi penyebab utama para petugas tewas dan burung-burung mati. Dr. Tim kemudian menjelaskan kepada Roger jika saat ini mereka terjebak di tempat tersebut karena angin beku kemungkinan akan kembali berhembus dan lebih lama dari sebelumnya. Penyebabnya pun tidak lain karena efek pemanasan global yang membuat lapisan ozon berlubang hingga menyebabkan perubahan iklim yang sangat drastis. Dr. Tim juga menambahkan jika saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu. Holes in the ozone. If that's the case, then Pemberton could get hit too. If this, we have no communications. It's going to kill everything in its path. Saat malam, angin beku yang ditakutkan oleh Dr. Tim dan Roger akhirnya tiba di wilayah Pemberton. Di tempat lain secara kebetulan, malam itu Jordan menemui Suster Letty untuk bertanya-tanya soal Claire. Saat sedang berbincang, tiba-tiba listrik padam. Rupanya badai es itu mulai bergerak, dan hembusan anginnya telah merusak beberapa gardu listrik di kota. Tapi untungnya tidak berselang lama listrik kembali menyala. Jordan yang tertidur karena menunggu ibunya yang masih bekerja, dia pun terbangun saat sang ibu menghampirinya. Belum lama ngobrol, tiba-tiba seorang pasien dengan luka di tangan datang ke sana dan meminta untuk diberikan perawatan. Bersamaan dengan itu, seorang dokter bersama tenaga medis datang dan membawa jenazah Mr. Watson. Si dokter mengatakan jika Mr. Watson ditemukan telah membeku. Di tempat lain, Roger masih berusaha menghubungi istrinya untuk memberikan kabar. Tapi sayang tidak ada sinyal di tempat tersebut. Roger pun mulai diliputi rasa cemas, karena dia tidak bisa memberitahukan perihal badai es bisa datang kapan saja. Dr. Tim lantas menyarankan pada Roger untuk membawa mereka segera keluar dari kota tersebut, karenanya itulah jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Menurut Dr. Tim, ada sebuah helipad di sebelah utara kota, yang jaraknya sekitar 2,5 km dari sana.
Dr. Tim kemudian memperlihatkan pada Roger bahwa masih ada satu wilayah yang kemungkinan tidak tersentuh oleh badai es. Selain itu, suhu udara saat ini berada dalam ambang normal, sehingga memungkinkan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi hal mengejutkan terjadi saat Dr. Tim menolak ajakan Roger untuk keluar dari gedung itu. Dia mengatakan jika akan tetap tinggal di gedung, dengan alasan dia membutuhkan data-data yang harus dikirim ke pemerintah sebagai bukti. Dengan perasaan sedih, mereka pun berpisah. Roger sendiri menjanjikan akan segera kembali usai dia menemui keluarganya, meskipun itu adalah hal yang sulit, mengingat angin yang berembus bisa membunuh apapun dalam sekejap. Scene kemudian berpindah pada Jordan dan ibunya, yang kala itu menonton berita di TV. Kebetulan berita yang disampaikan juga tentang anomali cuaca yang sangat ekstrim, hingga menyebabkan kerusakan serta pemadaman listrik di beberapa negara. Jordan dan sang ibu pun mulai cemas, karena hingga saat ini mereka belum mendapatkan kabar dari Roger. Sementara itu Roger menyempatkan diri untuk berhenti dan menghubungi sang istri. Tapi sayangnya teleponnya tidak diangkat. Tidak kehabisan akal, Roger segera menghubungi putranya. Dan untung Jordan mengangkat teleponnya. Roger menyampaikan permohonan maafnya kepada sang anak karena telah membawa mereka ke Alaska. Jordan yang bingung dengan maksud ucapan Roger akhirnya paham. Sang ayah mengabarkan akan ada badai datang dan membekukan tubuh secara total. Roger juga meminta sang anak untuk tidak keluar kemanapun dan menunggunya datang menjemput. Roger pun kembali melanjutkan perjalanan sebelum badai kembali datang. Sementara di tempat Candice bekerja tiba-tiba menjadi ramai. Orang-orang berdatangan dan mengeluh sangat kedinginan. Ditambah lagi salah seorang warga menginformasikan jika akan ada gangguan listrik dan himbauan kepada seluruh warga untuk tidak keluar ruangan karena udara yang sangat ekstrim. Tapi sayangnya beberapa warga seolah tidak peduli dan mengatakan jika mereka sudah terbiasa dengan udara dingin seperti itu. Candice pun mencoba meyakinkan jika badai tersebut sangatlah berbahaya karena akan membekukan tubuh manusia dalam hitungan detik. Singkat cerita, para warga tidak mau mendengarkan saran dari Candice untuk tetap tinggal di klinik. Mereka nekat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sementara itu Roger kembali berhenti dan memutuskan untuk sementara membuat shelter dengan menggali gundukan salju dan berlindung di dalamnya karena badai akan segera datang. Scene kembali berpindah pada Candice. Ia menemukan sebuah pesan tertulis dari Jordan jika dia akan menjemput Claire. Tentu saja hal ini membuat cemas Candice, mengingat badai es waktu-waktu bisa mengancam keselamatan putranya. Badai es yang dikhawatirkan akhirnya datang juga. Untungnya Jordan tiba di rumah Claire tepat waktu. Sesudah badai berlalu, Roger segera keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di titik awal dia memulai penelitiannya, Roger membuka handphone dan didapati sebuah pesan dari Candice perihal Jordan yang menyusul Claire. Sayangnya saat pesan tersebut akan dibalas, HP Roger mati karena kehabisan baterai. Dia pun segera berlari sekencang mungkin untuk menyusul Candice. Tiba-tiba alarm jam milik Roger kembali berbunyi, yang menandakan jika badai es akan kembali datang. Roger mencoba membuka pintu-pintu minimarket di sekitar jalan yang dia lewati. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang bisa dibuka. Dia kembali berlari dan berhasil menerobos masuk ke dalam sebuah gedung. Di sanalah dia bertemu dengan salah seorang warga bernama Fiona, yang sama-sama berlindung dari udara yang super dingin. Tapi menurut Roger, ruangan tersebut tidaklah cukup kuat untuk bisa menahan badai es yang akan menerjang kota. Dia pun mengajak Fiona untuk masuk ke ruangan pendingin, karena ruangan tersebut tidak akan terasa dingin ketika badai es menyapu kota. Singkat cerita, Roger dan Fiona tiba di klinik. Akhirnya Roger berhasil bertemu dengan sang istri. Dia pun menanyakan keberadaan Jordan, yang saat ini masih terjebak di rumah Claire. Mereka pun berunding untuk mengambil langkah selanjutnya, yaitu menuju bandara untuk terbang dan meninggalkan Pemberton. Menurut perhitungan Roger, badai es akan kembali berhembus sekitar 1 jam 21 menit. Artinya istrinya masih memiliki waktu untuk kembali ke toko bersama Fiona mengambil truk bermesin pendingin. Sedangkan dia sendiri akan pergi menjemput Claire dan Jordan. Akhirnya Roger berhasil menemukan Jordan dan Claire, yang semula dianggap telah membeku karena tidur di lantai. Namun syukurlah dua remaja itu selamat,
dan mereka segera bergegas meninggalkan pondok untuk kembali ke klinik. Tidak berselang lama Roger datang dan bertemu dengan keluarganya. Secara kebetulan mereka melihat tayangan berita yang mengatakan jika pemerintah akan melakukan evakuasi pada semua warga. Tentunya informasi yang mereka peroleh adalah atas sinyal bantuan yang sebelumnya sudah dirancang oleh Dr. Tim. Tanpa menunggu waktu lama, Roger beserta rombongan bergegas keluar dari klinik untuk pergi meninggalkan Pemberton. Namun salah satu rekan Candice yaitu Letty memutuskan untuk tetap tinggal di klinik dengan alasan dia tidak bisa meninggalkan orang-orang yang dia sayang. Akhirnya tanpa Letty, Roger beserta rombongan memutuskan untuk tetap pergi menuju bandara. Di tengah perjalanan, truk yang mereka tumpangi terpaksa harus berhenti karena di depan mereka ada mobil-mobil dengan warga di dalamnya yang telah mati dalam keadaan membeku. Mengingat jalur tersebut adalah jalan satu-satunya menuju bandara, Roger pun kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan di waktu yang bersamaan, alarm tanda badai es yang akan datang kembali berbunyi. Dia dan rombongan bergegas masuk ke dalam bak truk dan bersembunyi di dalam sana. Dinginnya angin es yang berhembus membuat Roger dan keluarganya merasa sangat kedinginan di dalam. Tapi untungnya mereka berhasil selamat. Tiba-tiba Clear mengatakan jika dia mengetahui jalan pintas yang bisa mereka lewati, yaitu jembatan putih. Tapi menurut Fiona, jembatan tersebut mengalami kerusakan karena es dan sudah ditutup. Karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya nekat menuju jembatan tersebut. Setelah badai reda, hawa menjadi super dingin. Ditambah lagi bahan bakar kendaraan mulai menipis, membuat Roger panik jika truk yang dia tumpangi tidak akan sampai tujuan. Apalagi dia harus berlomba dengan hembusan angin es yang akan kembali datang dengan rentang menit tertentu. Melihat Roger yang mulai pesimis, Fiona akhirnya menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Roger menyetir kendaraan. Meskipun awalnya Roger menolak permintaan Fiona, akhirnya mau tidak mau dia menuruti ucapan Fiona. Roger lantas menepikan truk dan segera memberikan selimut untuk Fiona. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tiba-tiba alarm jam Roger kembali berbunyi. Artinya hembusan angin beku akan segera datang. Roger meminta istri dan anaknya untuk bersiap-siap dengan hembusan angin beku yang akan menerjang mereka. Di sisi lain, Fiona berusaha mati-matian untuk bisa melewati jembatan yang rusak. Dan tiba-tiba datang hembusan angin beku yang dalam waktu seketika melumpuhkan tulang belulang. Pada akhirnya Fiona tidak mampu untuk bertahan dan truk pun akhirnya berhenti. Rupanya Fiona benar-benar telah menyelesaikan tugasnya dengan mengantarkan Roger dan rombongan menuju ke landasan. Namun helikopter tidak bisa dibuka. Roger meminta Jordan untuk mencoba mencari kunci helikopter di dalam kantor. Setelah berhasil menemukan kunci, Roger dan Tim bergegas naik helikopter dan meninggalkan Pemberton. Di sisi lain, angin beku kembali berhembus dan hampir saja membuat mesin helikopter mengalami kerusakan. Namun untungnya Roger berhasil menaikkan pesawat dan berada di atas hembusan angin beku. Di akhir kisah, Roger dan rombongan berhasil selamat dari bencana badai es. Sementara itu, Dr. Tim tidak banyak diceritakan dalam film ini. Meskipun berhasil mengirimkan sinyal kepada pemerintah, film ini tidak secara gamblang menjelaskan proses kematian Dr. Tim. Entah tewas membeku atau masih bertahan hidup, tidak ada jawaban yang menjelaskannya. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, kalau kalian udah ngerasain dampak apa aja guys dari pemanasan global, komen ya guys. Sampai di sini cerita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.